eh oposisi 6890 ya, tokoh pemuda dan kades di pesisir utara Tangerang desak polisi tetapkan Said Didu jadi tersangka. Sekarang gantian, tiga tikus ini kita laporkan pencemaran nama baik atas nama Om M. Said Didu. Wajah tiga tikus ini sangat jelas dengan bangga kesombongan mereka. Ya kita tahu ya, yaitu ada Arsin. Oke, baik Bung Udin ya. Memang luas perspektifnya kali ini. Nah, Bung Udin, dari Twitter sudah diberitakan bahwasannya memang ya kalau Mas Bro ya, dari PSN itu proyek strategis nasional ya, kita 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 abaikan itu karena PSN di sini dipelintirkan adalah proyek Sembilan Naga. Nah, Sembilan Naga ini kan termasuk si Aguan itu yang kemarin di IKN itu berfoto bareng dengan tampil bareng dengan Jokowi. Nah, sebelumnya kita juga lihat di berita bahwasannya ada ya, tangkap Jokowi dan Aguan itu dari tulisannya Bung Rizal Padilla. Nah, keterkaitan Jokowi dengan Aguan ini memang bagai sisi mata uang yang tidak terpisahkan gitu, Bung Udin. Nah, seharusnya membuktikannya kan selama ini kan Jokowi suka melintir-melintir pembicaraan itu, melintir-melintir jawaban gitu. Ya udah tahu kok tanya saya. Ya silahkan ditanyakan pada pihak setempat. Ya silahkan ini. Itu kan memang sudah bisa dibuktikan kejadiannya kan di era pemerintahan dia gitu. Nah, gimana meyakinkan aparat penegak hukum atau meyakinkan publik bahwasannya ini memang tidak terlepas dari Jokowi sebagai presiden pada masa itu gitu, Bung Udin. Ya sangat mudah kok ya. Penetapan kemudian proyek yang digarap oleh Agung Sedayu Group yakni Tropical Coastline yang sejatinya itu bukan proyek PIK 2 ya, tapi kemudian yang kemudian mendapatkan stempel PSN itu kan setelah Aguan atau Sugianto Kusuma itu menjadi ketua konsorsium IKN di Penajem Pasar Utara ya, atau Hmm. dan juga kemudian Kutai Kartanegara. Artinya apa? Artinya ada barter ya. Aguan menjadi ketua konsorsium investor di IKN ya, kemudian juga membangun hotel bintang 5 ya kalau masalah di IKN itu yang akan siap dalam waktu beberapa bulan lagi katanya atau beberapa tahun lagi. Mhm. Kemudian setelah itu ya di akhir masa pemerintahan Jokowi terbitlah ya peraturan Menko Perekonomian 6 kalau nggak salah tahun 2024 Mhm. eh, terkait PSN PIK 2 ini ya. Sebenarnya bukan PIK 2-nya tapi dianggaplah PIK 2 lah nyebutnya. Tapi sebenarnya namanya Tropical Coastland yang seluas 1.756 hektar yang itu sebenarnya merupakan hutan lindung di Kabupaten Tangerang. Itu luar biasa. Itu pun hutan lindung, Cok. Mau Hmm. dibuat apa namanya pariwisata ya, Tropical Coastland, Ecotourism. Ya, kemudian kan eh, karena ya kita tahu ya eh, sudah mendapatkan stempel itu, kemudian di proyek PIK 2 yang berada di sebelah dari proyek Tropical Coastline inilah yang kemudian Aguan ini dengan menggunakan stempel PSN yang sebenarnya bukan pada PIK 2 tapi pada proyek Tropical Coastline itu menakut-nakuti masyarakat ya dengan mengatakan ini apa PSN PSN. Jadi akhirnya semakin cepat itu pembebasan tanah di masyarakat. Di samping tadi membeli dengan harga suka-suka, bahkan ada yang tidak dibayar, kan luar biasa. Bahkan sungai diuruk, ya, uh, laut dikapling, ini kan luar biasa. Dan ini Langit dipatok apa gitu ya. namanya? Langit dipatok Ya, mungkin ya. artinya ya jelas erat kaitannya dengan Jokowi, ya. Hmm. Apalagi kemudian di pemerintahan Prabowo Gibran, ya, Aguan ini mendapatkan tambahan lagi kerjasama, yakni dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait ya dengan yang merupakan developer 3 juta rumah ya untuk rakyat kecil katanya. Ya, kita nggak tahu lah ya 3 juta rumah ini akan terbangun nggak dalam waktu 5 tahun ya karena kalau 5 juta 3 juta rumah ya dibagi 5 tahun artinya per hari harus membangun sekitar 3 ribuan rumah ya entahlah ya apakah yang menjadi rumah susun rumah bilik atau rumah apa ya atau rumah rumah apa nanti gitu ya dan kita juga nggak yakin juga apakah kemudian itu akan didapat oleh rakyat dengan harga yang murah atau kemudian ya dengan harga yang
cukup mahal juga ya, kita nggak tahu juga seperti apa nantinya. Yang jelas masuknya aguan ya dengan kerjasama dengan rezim dan kemudian ada timbal balik berupa pemberian PSN pada PIK 2, ini kan sesuatu hubungan yang seperti simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, kita sudah tahu lah, artinya ya keterlibatan Jokowi dan Aguan itu ya fakta, ya kemudian tidak bisa dibantahkan. Ya itu. Oke, Bung Udin, di zaman Jokowi itu kalau seseorang mention akun oposisi atau opposite ya 6890 itu bisa langsung terkena delik aduan. Tapi di era sekarang itu udah mungkin lebih masuk ke dalam kebebasan informasi dan kita bisa lihat di sini postingannya eh oposisi 6890 ya. Tokoh pemuda dan kades di pesisir utara Tangerang desak polisi tetapkan Said Didu jadi tersangka. Sekarang gantian 3 tikus ini kita laporkan pencemaran nama baik atas nama Om M Said Didu. Wajah 3 tikus ini sangat jelas dengan bangga kesombongan mereka. Ya kita tahu ya, yaitu ada Arsin, ada Mas Kota kalau nggak salah ya mirip-mirip ya. Tapi nggak tahu siapa lagi satunya lagi. Nanti kita coba telusuri lagi. Nah, Bung Udin, 3 orang ini tergolong dalam adesi ya, yang belum lama ini kita beberapa bulan lalu kita coba komentarin tentang kegalakan ya, keganasan abdesi dalam berdemo di depan DPR dan konon kabarnya tidak disentuh sama sekali oleh aparat gitu. Dan sudah beredar juga videonya. Nah, abdesi ini seharusnya kan melindungi rakyat, tapi kok di era Jokowi kok semakin menggerus ya kesejahteraan rakyat. Nah, menurut Bung Udin, seharusnya yang dilakukan oleh rezim sekarang ini atau rezim pemerintahan Prabowo ini harusnya terhadap abdesi ini apakah dibubarkan, dievaluasi atau digimanakan Bung Udin? Iya, ABDES ini kan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia. Artinya semua kepala desa di seluruh Indonesia itu tergabung dalam perkumpulan ABDESI ini. Yang ketua adalah ketua umumnya kalau salah Surtawijaya, kemudian ketua ABDESI Kabupaten Tangerang itu Mas Kota ya, dan kepala desa Ohot itu namanya Arsin bin Asif ya. Nah, jadi luar biasa. Jadi apa namanya? Ya kita memang tahu ya ketika kemudian eh, demo ya, abdesi di depan gedung DPR pada saat itu untuk menggolkan ya apa namanya revisi undang-undang desa, kemudian untuk memperpanjang masa jabatan periode kepala desa yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun, yang akhirnya kemudian disetujui ya, tapi dengan apa namanya sedikit perubahan. Jika sebelumnya kepala desa itu bisa dipilih sebanyak 3 kali, artinya 6 kali 3 artinya bisa menjabat 18 tahun, baik berturut-turut maupun tidak. Namun dengan revisi undang-undang desa yang baru, kepala desa dalam satu periodenya menjabat menjadi 8 tahun. Namun cuma bisa dipilih 2 kali, sama seperti kepala daerah ataupun presiden. Artinya 8 kali 2, 16 tahun. Ya, walaupun lebih berkurang 2 tahun ya. Tadinya kan kalau bisa 3 kali berturut-turut itu 18 tahun, kemudian berkurang menjadi 16 tahun, 2 kali berturut-turut ataupun tidak berturut-turut ya. Yang menjadi itu kan akhirnya kan setelah itu disahkan jadi undang-undang kan para kepala desa ini mendapatkan rezeki yang nomplok ya, karena undang-undang itu kan tidak berlaku surut ya, langsung berlaku saat itu juga berlaku ke depan. Makanya kan kemudian langsung mendapatkan tambahan 2 tahun ya. Artinya ya sangat untung beliung ya, yang kemudian misalkan di periode ketiga ya harusnya dia misalkan selesai jabatan di 2024 tapi ditambah 2 tahun menjadi selesai di 2026 dan dia menjabat sebagai kepala desa selama 20 tahun. Kalau yang tadi yang sudah di periode ketiga, kalau yang baru periode pertama itu juga untung lagi. Kalau misalkan baru terpilih baru setahun, yang tadinya harusnya 6 tahun jadi kepala desa langsung 8 tahun. Ya makanya apa kepala desa ini banyak diberikan apa namanya carrot ya oleh pemerintahan Jokowi, banyak dikasih wortel, wah dikasih rakyat dikasih, tapi juga disiapkan stick ya, sticknya berupa apa, ancaman ya bagi kades-kades yang menyelewengkan penggunaan dana desa. Makanya kan banyak sekali kita juga sering melihat ya
kepala desa ditangkap, kepala desa di demo masyarakatnya karena menyelewengkan anggaran dana desa dan lain sebagainya. Dan tadi ya memang kan seharusnya kepala desa ini orang yang sangat dekat dengan masyarakat yang paling bawah di level desa, yang paling tahu ya, karena dia menjadi penguasa di lingkup hanya satu desa yang tidak terlalu luas ya. Ya seluas-luas desa di Indonesia ya mungkin agak susahnya kalau yang desa itu masih terpencil kan, kemudian terpisah dengan sungai, hutan, ya itu yang agak susah. Dan kemudian penduduknya jarang dan tersebar-sebar itu yang memang agak susah. Tapi kan kalau desa-desa di wilayah Pulau Jawa ini kan ya tadi padat lah ya. Artinya seorang kepala desa itu tahu seluk-beluknya wilayahnya, RT RW-nya, ya kemudian dusunnya dan lain sebagainya seluk-beluknya tahu. Harusnya yang paling tahu desa itu ya kepala desa ya. Nah, tapi kan tadi jadi kepala desa pun tidak serta-merta membutuhkan dana yang sedikit, tapi membutuhkan dana yang luar biasa. Ya karena money politik itu dari tingkat desa sampai tingkat pusat itu selalu terjadi. Ya. Sedangkan gaji kepala desa itu ya dihitung-hitung ya mungkin dalam satu bulan ya, baik itu gaji, tunjangan dan lain sebagainya nggak mungkin ya mungkin 10 juta ya, karena Hmm. mungkin ada dana pendapatan desa juga, ada pendapatan asli desa ya, PAD ya, atau juga tapi ya paling nggak 10 juta lah ya, kita bulatkan saja ya, nggak tahu lah 10 atau kita coba ya gaji kepala desa berapa kita cari, tapi nggak sebanyak sampai ratusan juta per bulannya gitu loh. Jadi apa namanya, sangat mustahil ya jika kemudian hanya dengan mengandalkan gaji ya seorang Kades Arsin ya kepala desa Kohot ini punya mobil yang sangat mewah di rumahnya ya dengan seperti showroom ya. Ya tinggal kita tanyakan saja itu asal usulnya dari mana, apakah hibah, apakah pemberian ataukah apa. Ya, itu sangat jelas. Ya. Ya gitu coba lihat seperti itu. Ah.